Kita hormati proses. Selamat malam Bapak Ibu. Kita dari kelompok 2 ya. Selamat malam Bu Dia, Pak Paiman. Selamat Bu. Selamat malam Bu Elis. Selamat malam Bu Elis. Terima kasih karena pada malam hari ini ternyata kita sudah lengkap untuk berkumpul dalam agenda mempraktikkan coaching model Tirta. Jadi kita dari kelompok 2 yang terdiri dari Ibu Dia Mahasa, Bapak Paiman, dan Ibu Maria Elizabeth akan menyampaikan 3 kasus yang ada pada model Tirta. Kita akan mencoba bagaimana praktek coaching model Tirta ini akan kita terapkan dalam 3 kasus ini. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, setelah kita berbagi peran masing-masing sudah kita bagi dalam kasus 1, 2, dan 3. Saya akan membacakan dulu untuk kasus kedua, nggih. Pada kasus kedua ini ada seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Kecuali murid tersebut merasa tidak, kecuali ada satu murid ini yang bercerita ini tadi, dia tidak mengikuti les privat itu. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan itu tidak adil buat dia. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid ini. Dan disinilah letak ketidakadilan menurut murid tersebut. Dia mendapatkan nilai yang tidak sepantasnya. Bagaimana cara kita menanggapi hal ini? Mari kita berperan bersama untuk kasus kedua. Selamat siang Ibu Elis. Selamat siang Dia. Bagaimana belajarmu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah kalau memang baik. Hari ini Bu Eli mau mengajak kamu ya untuk berbincang-bincang sejenak. Bisa? Iya Bu, bisa. Oke. Ya, kalau akhir-akhir ini sepertinya Ibu kok melihat kamu itu tampak murung dan suka menyendiri. Kemudian biasanya kamu itu kelihatan semangat. Ada apa ya Nak Dia? Mungkin bisa diceritakan kepada Ibu. Iya Bu, betul sekali apa yang Ibu katakan. Sebetulnya saya memang ada permasalahan Bu. Ada perasaan sedih dan kecewa. Itu yang menyebabkan saya jadi tidak bersemangat Bu. Saya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan keluh kesah saya ini Bu. Oh begitu ya. Baiklah, kamu butuh seseorang yang mendengarkan keluh kesahmu toh? Iya. Ibu akan menjadi seseorang itu. Ibu akan mau mendengarkan apa yang akan kamu ceritakan kepada Ibu. Jadi, apa yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang ingin kamu capai dari hasil pembicaraan kita nanti? Terima kasih Bu. Ibu mau dan bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Dan saya sangat ingin sekali secepatnya bisa keluar dari masalah ini Bu. Tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan Bu. Saya ingin Ibu membantu saya agar saya memperoleh jalan keluar dari permasalahan saya ini Bu. Bisa Nak Dia. Pasti nanti akan ada jalan keluar. Tapi sebelumnya coba kamu
menceritakan ke Ibu apa sih yang menjadi masalahmu itu? Iya Bu, saya ceritakan sekarang ya Bu ya. Boleh, silakan. Begini Bu, kenapa ya Bu, saya kalau di pelajaran bahasa Inggris itu tidak nyaman dan seperti dibedakan dan diperlakukan tidak adil oleh Ibu Indah, tidak seperti teman-teman saya yang lain. Maksudnya diperlakukan berbeda dan tidak adil itu seperti apa menurut dia? Begini Bu ceritanya, Ibu Indah itu kan membuka les privat di rumahnya. Rata-rata teman-teman saya satu kelas itu ikut les semua Bu, sedangkan saya tidak. Mereka yang mengikuti les privat, mereka yang mengikuti les privat itu selalu mendapat perhatian lebih dari Bu Indah. Dan nilai mereka itu selalu bagus Bu. Oh, jadi karena itu kamu merasa dibedakan dan diperlakukan tidak adil gitu? Sepertinya begitu Bu. Karena kalau saya perhatikan teman-teman yang ikut les itu nilainya tidak pernah jelek, pasti bagus Bu. Mereka mendapat perlakuan istimewa dari Bu Indah. Sementara saya yang sudah berusaha keras mati-matian, nilainya itu saja. Mungkin karena saya tidak ikut les itu ya Bu ya. Ya, mungkin juga ya, tapi coba kita cari apa sih sebetulnya yang menjadi penyebabnya ya. Kalau Ibu boleh tahu, maaf ya Nadia ya, kenapa sih kamu tidak mengikuti les bahasa Inggris itu? Saya sebetulnya itu ingin Bu mengikuti les bahasa Inggris di tempatnya Bu Indah Bu. Tapi orang tua saya tidak mampu untuk membayar biayanya Bu. Ayah cuma buruh bangunan, sedangkan ibu saya hanya ibu rumah tangga biasa. Saya sedih Bu, sekaligus tidak nyaman ketika mengikuti pelajarannya Bu Indah. Oh, jadi saya paham kondisinya Nadia. Jadi kamu merasa tidak nyaman saat pelajaran bahasa Inggris itu karena beberapa hal tadi ya, sehingga kamu merasa diperlakukan tidak adil, gitu ya? Kira-kira? Iya Bu. Dan satu lagi Bu Indah itu sering menyindir-nyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Ini juga membuat saya iya Bu. Ini yang juga membuat saya semakin merasa sedih Bu. Itu ya? Oh ya. Begini, selama ini apa dia sudah pernah mencoba melakukan sesuatu supaya dia itu bisa merasa nyaman dalam mengikuti pelajaran di kelasnya Bu Indah tersebut? Setiap kali saya mengikuti pelajaran itu, saya banyak berdiam diri saja Bu. Saya diam Bu. Iya, saya diam dan berusaha tetap mengikuti pelajaran itu, tapi tetap tidak nyaman. Tetapi ada kalanya saya berusaha untuk mengesampingkan perasaan saya yang demikian dan mengikuti pelajarannya Bu Indah dengan aktif. Ketika Bu Indah bertanya, saya juga mencoba menjawab, dan saat presentasi saya juga aktif Bu. Oh, bagus sekali kalau begitu. Berarti dia masih berusaha untuk mau mengikuti pelajaran bahasa Inggrisnya Bu Indah. Sekarang apa yang sudah dia lakukan? Lanjutkan saja, aktif dan terus mengikuti pelajaran dengan baik. Oh ya, Bu Eli mau bertanya, di antara teman-teman di kelasmu itu, apakah ada temanmu yang lain yang tidak ikut les privat bersama Bu Indah? Iya Bu, saya akan selalu berusaha baik dalam pelajaran itu.
Kalau yang tidak ikut les itu ada 4 orang, Bu, termasuk saya. Iya, Bu, 4 ya. orang termasuk saya. Bagaimana ya, Bu, ya? Menurutmu, apakah ketiga temanmu itu juga diperlakukan berbeda oleh Bu Indah? Sepertinya tidak, Bu. Mereka baik-baik saja dan diperlakukan sama dengan teman yang ikut les itu. Tapi saya tidak gitu. tahu, Bu. Iya. Saya tidak tahu, Bu, apakah mereka merasakan hal yang sama seperti saya. Karena selama ini mereka baik-baik saja, tidak pernah mengeluh atau bercerita pada saya, Bu Elis. Gitu ya. Jadi maksud kamu hanya kamu yang diperlakukan tidak adil oleh guru itu? Iya, Bu, cuma saya. Begitu ya. Kamu tadi mengatakan pada ibu, kalau selama ini kamu tetap berusaha mengikuti pelajaran bahasa Inggris itu seperti biasanya. Apakah ada dalam benakmu ingin melakukan sesuatu yang berbeda saat pelajaran Bu Indah? Iya, Bu. Saya sempat berpikir, saya ingin mengungkapkan perasaan saya bahwa apa yang Bu Indah lakukan itu telah menyakiti perasaan saya. Saya ingin sekali membicarakan dengan Bu Indah secara terbuka supaya Bu Indah tahu perasaan saya, dan saya ingin penjelasan dari beliau langsung tentang perlakuan beliau terhadap saya di kelas. Juga meminta penjelasan mengapa upaya belajar saya selama ini yang bekerja keras belajar mati-matian tidak mendapat nilai yang baik. Saya juga akan mengatakan pada Bu Indah alasan mengapa saya tidak bisa ikut les. Rencana saya itu dalam waktu dekat ingin bertemu dengan Bu Indah dan berdiskusi dengan beliau tentang masalah itu, Bu. Itu bagus. Bagus sekali. Kamu sudah tahu langkah apa yang harus kamu lakukan, dia. Iya, Bu. Saya akan menceritakan dan mengungkapkan apa yang saya rasakan ini pada Bu Indah, Bu. Baik, dia. Dari beberapa hal yang kamu sampaikan ke Ibu tadi, menurutmu manakah yang menjadi prioritas utama yang akan segera kamu lakukan? Ya, Bu. Begini, Bu. Pertama, saya akan mengikuti pelajaran seperti biasanya. Kedua, saya akan menemui Bu Indah untuk membicarakan masalah saya ini, Bu. Oke, baik. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan selain yang kamu sebutkan tadi? Ada, Bu. Tentu saja saya akan berusaha lebih rajin dan semangat belajar, Bu. Saya ingin membuktikan kalau selama ini saya bisa mengikuti pelajaran bahasa Inggris dan mampu memperoleh nilai yang bagus dari pelajaran meskipun saya tidak ikut les, Bu. Bagus sekali, semangatmu luar biasa, dia. Ibu dukung semua yang kamu upayakan itu. Kamu sudah tahu apa yang ingin kamu capai dari hasil pembicaraan kita siang ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu itu, dia? Terima kasih dukungannya ya, Bu ya. Segera setelah ini, saya akan menemui Bu Indah dan meminta waktu pada beliau untuk berbincang-bincang sebentar mengenai permasalahan ini. Baik, kamu sudah berniat untuk melaksanakan apa yang kamu rencanakan. Apakah ada yang bisa membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu itu? Ada, Bu. Saya akan mohon Adit, Bu. Saya punya teman namanya Adit. Adit, Bu, Adit. Saya akan mohon bantuan sahabat saya itu. Dia anaknya itu sabar, Bu. Baik, peduli.
Saya berharap dia bisa selalu mengingatkan saya untuk tetap menjalankan komitmen ini sampai saya betul-betul mencapai rasa nyaman dan tidak ada yang menjadi hambatan saya untuk belajar di pelajaran berikutnya. Ibu setuju sekali. Ide yang baik sekali. Berarti dari hasil pertemuan kita siang ini, dia sudah mendapatkan titik terang dari permasalahan yang dia hadapi. Betul nggak? Iya Bu, betul. Bagaimana sekarang perasaanmu? Perasaanmu bagaimana sekarang dia? Alhamdulillah Bu, sekarang saya merasa lega dan memiliki semangat. Iya Bu, semangat dan harapan dalam diri saya berkat bimbingan Bu Elis sekarang muncul lagi Bu. Saya sudah bisa mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi. Iya. Jika begitu, Ibu pikir diskusi kita siang ini sudah bisa kita akhiri. Dan dia, mantapkan dirimu, ya. Karena kamu sudah tahu harus bagaimana setelah ini. Dan Bu Eli hanya bisa mendoakan. Semoga berhasil semua yang kamu rencanakan. Dan selalu tetap semangat ya dia. Amin ya rabbal alamin. Ya Bu, saya mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu sudah bersedia mendengarkan dan membantu saya. Sama-sama dia. Selamat siang dia. Selamat beristirahat dan sampai ketemu lagi. Selamat siang Bu Elis. Ya, selamat siang Bu Elis.